Semenjak kepergian Tung Tung Sahur, semakin banyak orang yang bangun kesiangan akibat dihasut anomali Drombolino Dormidoro. Banyak rumah yang masih gelap meski matahari sudah terang. Drombolino hanya muncul di malam hari untuk menghasut orang untuk tetap tidur, hingga ketika matahari bersinar, dia pun menghilang tanpa jejak. Di saat semua panik karena kesiangan, semua pada buru-buru menyiapkan diri untuk bekerja. Tapi sayangnya, ketika sampai di tempat kerja malah berantakan. Pikiran mereka suntuk dan tidak dapat berpikir dengan baik. Disinilah Bambangino Ganteloro datang. Dia menggoda semua orang untuk menunda semua pekerjaan mereka dan beristirahat kembali. Kira-kira apakah dunia akan baik-baik saja? Beri like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Tung Tung yang sedang membereskan rumahnya, tiba-tiba dikirimi sebuah koran berisikan keadaan dunia saat ini. Tung Tung duduk dan membaca koran tersebut lalu menyadari kalau dunia sedang tidak baik-baik saja. Dia pun bangkit dari tempat duduknya dengan perasaan yang cukup marah. Dia bergegas untuk membeli bensin untuk bahan bakar kendaraannya menuju ke bumi. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Beri like dan subscribe kalau nggak mau Tung Tung kalah. Dalam perjalanan menuju ke bumi, Tung Tung merasa khawatir karena dia tidak mungkin bisa mengalahkan semua anomali itu sendirian. Dia pun menelepon temannya yang bernama Udin Din. Udin Din menerima ajakan Tung Tung untuk membasmi semua anomali merugikan itu. Udin Din mengundang Garam dan Madu juga untuk ikut membantu dalam aksi ini. Dukung aksi Tung Tung dan teman-temannya dalam aksi pembasmian anomali merugikan dengan cara like dan subscribe. Akhirnya Tung Tung telah sampai di bumi. Udin yang sudah menunggu pun langsung menjabat tangannya Tung Tung dan mengajak untuk masuk ke markas tersembunyi mereka. Di dalam markas, Tung Tung langsung mengadakan rapat terkait surat yang didapatnya. Udin Din yang melihat ini kesal, tapi di saat itu juga Madu menenangkannya dengan bijak. Tung Tung benar-benar khawatir akan peperangan ini dan terus memikirkan kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Beri like dan subscribe untuk bantu Tung Tung menyelesaikan masalah di rapat ini. Setelah berpikir lama, Tung Tung langsung bersiap sendirian untuk menghajar para anomali merugikan. Hari subuh pun tiba, orang-orang yang sedang tertidur dihasut untuk lanjut tidur sampai puas oleh Drombolino Dormidoro. Tung Tung sampai di rumah yang gelap. Tapi naas, ternyata rumah yang didatangi Tung Tung adalah rumah yang didatangi Drombolino juga. Drombolino yang mengetahui keberadaan Tung Tung bersembunyi di dalam lemari baju. Dia begitu marah karena Tung Tung seharusnya sudah tidak ada. Beri like dan subscribe kalau mau lanjut ke pertarungan yang epik antara Tung Tung dengan anomali-anomali lainnya. Tung Tung mulai mengetuk pintu kamar untuk membangunkan orang-orang. Drombolino yang ketakutan pun kabur lewat jendela. Orang yang dihasut tidur pulas pun sudah bangun di jam subuh. Setelah itu Tung Tung berkeliaran lagi di sekitar perumahan, mengeluarkan suara tung 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 yang sangat kencang. Drombolino yang melihat ini pun sangat kesal, karena seisi perumahan jadi terang kembali walau masih subuh. Menurut kalian, apakah Drombolino akan kalah? Tulis di kolom komentar. Drombolino tidak terima semua orang sudah bangun, tapi masih ada satu rumah yang gelap. Dia masuk dan mengambil anak yang sedang tertidur. Drombolino pun keluar dan melihat Tung Tung Sahur di tengah jalan. Dia tertawa sekeras mungkin untuk menarik perhatian Tung Tung. Tung Tung yang menyadari hal tersebut pun langsung kaget dan berlari ke arahnya. Namun, Tung Tung tidak bisa langsung menyerang Drombolino karena ada anak tersebut. Beri like dan subscribe kalau mau Tung Tung menang. Tung Tung memukul tanah dengan pentungan kayu sekeras mungkin. Tapi sayangnya Dennis tidak kelak bangun juga. Drombolino tertawa sambil berkata, anak ini tidak akan pernah bangun. Tung Tung sudah kehabisan ide untuk melawan Drombolino, tapi tiba-tiba Udin Din, Garam, dan Madu mendatangi Tung Tung di tengah subuh. Mereka berempat langsung bergegas untuk mengepung Drombolino. Drombolino sangat marah dan akhirnya wujud aslinya keluar. Apakah bencana anomali merugikan ini akan selesai sampai di sini? Drombolino membuang Dennis dan menangkap Tung Tung untuk dimasukkan ke dunia genjutsu. Tak beberapa lama Tung Tung berada entah di mana dengan langit yang merah dan dataran tanpa ujung.
Dia pun ketakutan sampai berkeringat. Udin-din menyelamatkan Dennis yang masih tertidur, tapi Garam dan Madu sudah mulai ketakutan. Langit merah dipenuhi dengan tawaan jahat Drombolino membuat Tung-tung harus bersiap siaga. Apakah Drombolino akan menang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tung-tung terus berjalan di genjutsu tanpa batas, hingga dia melihat sosok hitam yang ramai dan mengerikan dari jauh. Ternyata setelah mendekat, yang ada di sana adalah pasukan Bombardino Krokodilo. Seketika Tung-tung kaget dan panik karena dia hanya seorang diri. Tapi dia melawan rasa takutnya dan mengeluarkan pentungannya untuk melawan semua pasukan Bombardino Krokodilo. Kira-kira kalian dukung tim mana nih? Tulis pilihanmu di kolom komentar. Tung-tung kalah melawan Bombardino Krokodilo dan Knock. Pasukan Bombardino Krokodilo berhasil mengepung Tung-tung. Scene beralih ke Udin-din, Garam, dan Madu yang sedang berpikir. Mereka tidak bisa menolong Tung-tung yang ada di genjutsu, tapi tiba-tiba Garam mendapatkan ide. Kalau Drombolino adalah anomali tidur, berarti Tung-tung dimasukkan ke dalam dunia mimpi. Yang harus dilakukan adalah masuk ke dunia mimpi juga. Udin-din dan Madu ragu akan hal itu, tapi akhirnya mereka mencobanya. Menurut kalian apakah ini akan bekerja? Tulis di kolom komentar. Tung-tung yang sudah pasrah tiba-tiba membuka matanya dan merasakan kalau dirinya telah pulih kembali. Dia pun bergegas mengambil senjatanya dan langsung mulai bertarung kembali melawan ribuan pasukan Bombardino Krokodilo. Di lain sisi Udin-din, Garam, dan Madu masih mencoba untuk masuk ke dunia mimpi, tapi tidak bisa. Alhasil Udin-din marah besar dan mengatakan kepada Garam, "Ini semua tidak akan terjadi kalau Tung-tung tidak datang." Kira-kira apakah Tung-tung bisa menang melawan ribuan pasukan Bombardino Krokodilo di dimensi mimpi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tung-tung bertarung dengan pasukan Bombardino Krokodilo. Meski sudah dihit beberapa kali, Tung-tung malah makin kuat, sampai-sampai pasukan Bombardino Krokodilo kewalahan. Shin beralih ke Udin-din yang pergi setelah marah. Lalu berjalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba muncul Drombolino dan langsung menangkap Udin-din untuk dimasukkan ke dunia mimpi juga. Udin terkapar di sebuah hutan yang indah. Dia berjalan-jalan di sekitarnya, tapi tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan menyerupai seorang wanita. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Udin selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Ternyata yang muncul dari kejauhan adalah balerina cappuccino. Udin kaget dan mencoba menanyakan keberadaan Tung-tung. Tapi balerina bukannya menjawab, malah memeluk Udin. Udin yang sadar kalau itu balerina palsu mendorongnya perlahan, lalu pergi meninggalkan balerina sendiri. Balerina pun sangat sedih ditinggal sendirian. Udin berjalan kembali di hutan itu, tapi tiba-tiba ada kunai yang melayang di udara. Kira-kira Udin bakal ketemu sama apa lagi nih? Udin yang sedang bersembunyi mengintip sedikit. Ternyata yang menyerang Udin adalah Assassino Cappuccino. Udin pun terlihat marah, tapi tiba-tiba Assassino sudah berada di samping Udin siap menyerang. Udin yang refleks pun langsung lari lagi. Assassino tidak membiarkan Udin pergi begitu saja. Dia mengejar dengan kecepatan yang luar biasa. Udin dengan muka serius langsung ngerem dan menangkap pedangnya Assassino. Menurut kalian siapakah yang akan menang? Tulis di kolom komentar. Udin pun ditebas oleh Assassino Cappuccino dan terpental. Di saat Assassino Cappuccino mau mengakhiri Udin, datang balerina Cappuccino melerai mereka. Balerina Cappuccino sambil menangis meminta Assassino untuk berhenti mengejar Udin. Udin yang kebingungan bangun perlahan-lahan dengan sikap waspada. Udin bertanya pada mereka apa yang terjadi. Assassino menjelaskan kalau mereka sedang berada di genjutsu dan tidak tahu cara keluarnya. Udin merasa kesal ditambah kelelahan. Mereka bertiga pun pergi untuk mencari tempat teduh dulu. Kira-kira apakah Tung-tung dan Udin-din bisa keluar dari genjutsu mimpi? Di lain sisi, Tung-tung masih bertarung hingga titik darah penghabisan, sampai muncullah Komandan Krokodilo menghadap Tung-tung dan langsung memukul Tung-tung dengan keras. Tung-tung yang sudah sangat kelelahan terjatuh pingsan. Scene beralih ke Garam dan Madu yang sudah kehabisan akal. Garam mengatakan kepada Madu kalau mereka sebaiknya tidur aja daripada dipikirin terus, dan akhirnya mereka pun tidur. Menurut kalian, apa yang akan terjadi dengan empat sahabat ini? Tulis
di kolom komentar. Pagi pun tiba, Garam dan Madu pun bangun dari tidurnya. Madu mengajak Garam untuk pergi ke penyihir yang ada di hutan untuk bertanya masalah mereka. Mereka pun tiba di rumah si penyihir dan melihat si penyihir keluar. Garam bertanya kepada si penyihir, gimana cara menyelamatkan orang di dunia mimpi? Penyihir sambil berjalan berkata, kehidupan nyata dan kehidupan mimpi tidak bisa digabungkan, tapi aku bisa memanggil orang yang terjebak dalam mimpi dengan satu syarat. Dia butuh satu barang yang relevan dengan orang yang dituju. Garam langsung memberikan pentungan tungtung dan ritual pun dimulai. Like dan subscribe kalau mau tungtung selamat. Tungtung pun berhasil dispon dengan kondisi yang sekarat. Penyihir pun pergi. Garam dan Madu juga langsung kembali ke tempat mereka dengan Tungtung. Tungtung langsung diistirahatkan. Garam yang baru keingat kalau Udin masih belum kembali sampai sekarang menanyakan kepada Madu. Tapi Madu tidak terlalu peduli dengan Udin. Scene beralih ke Udin, Balerina dan Assassino yang sedang berjalan di tengah hutan. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Mereka panik dan bingung harus apa. Bantu Udin, Balerina, dan Assassino untuk keluar dari dimensi mimpi di kolom komentar. Sep-sep Asep muncul dari langit. Seketika Udin kaget, lalu Assassino bertanya kepada Udin siapakah dia. Udin menjawab, dulu kami pernah tinggal bersama, tapi aku meninggalkannya karena dia tidak jelas. Hal yang tidak terduga terjadi. Udin bertemu kembali dengan Asep tapi dengan niatan yang berbeda. Balerina datang melerai mereka, tapi Asep malah terus maju dan membuat Balerina mundur ketakutan. Assassino pun langsung bergegas dan melindungi Balerina dari Asep. Kira-kira kalian ada di pihak mana nih? Like kalau di pihak Asep, komen kalau di pihak Udin, dan subscribe kalau netral. Assassino langsung menyerang, tapi Asep berhasil menghindar dan memukulnya. Udin pun juga melancarkan sebuah serangan, tapi di counter sama Asep, lalu Udin diserang dan terpental sampai pingsan. Tiba-tiba Kunai mengarah ke Asep dan ternyata itu adalah Assassino yang telah memasuki mode 2 pedang. Assassino langsung menyerang Asep dan Asep juga cukup terkejut dengan kekuatannya Assassino sekarang. Bantu Assassino ngalahin Asep dengan like dan subscribe. Asep pun terpental, tapi dia menahan dengan tangannya untuk berhenti. Assassino dengan cepat langsung ngedash ke depan Asep, lalu menggunakan teknik rahasianya, yaitu bayangan kematian. Asep menutup mata lalu menarik napas yang dalam, dan seketika menangkap pedang Assassino, lalu menghancurkannya dengan mudah. Asep langsung mukul Assassino lagi sampai terpental kencang. Pohon pun dibuat hancur oleh pentalan itu, Wah, gila si Asep, udah kayak immortal. Asep pun berdiri tegak dengan muka serius. Balerina ketakutan sekali melihat teman-temannya dibantai habis-habisan sama Asep. Asep mendatangi Udin yang pingsan dan menyelipkan secarik kertas ke kantong Udin lalu pergi. Balerina menangis melihat kondisi Udin yang cukup terluka. Assassino masih bisa bangkit meski badannya sangat kaku. Lalu dia pergi meninggalkan Balerina dan Udin dengan kondisi terluka. Balerina tambah sedih melihat hal ini terjadi. Asep sama Assassino kira-kira pergi kemana nih? Coba tulis di kolom komentar. Berber Patapim muncul mendatangi mereka berdua. Tanpa mikir panjang, BR Patapim langsung menyentuh kepala Udin dan nge-heal Udin sampai benar-benar sembuh. Udin yang berhasil di-heal merasa sangat fit sekali seperti mempunyai tubuh yang baru. Udin pun berterima kasih sama Patapim. Balerina membisikkan kepada Udin kalau Assassino telah pergi meninggalkan mereka. Udin yang mendengarnya sangat sedih dan sebagai gantinya dia mengajak Patapim untuk ikut, tapi Patapim menolak. Akhirnya mereka pun pergi. Di jalan, Udin mempunyai ambisi yang sangat besar untuk mengalahkan Asep. Kira-kira nih, Udin bakal berhasil nggak? Udin dan Balerina masih tersasar di hutan, tapi di perjalanan mereka berdua melihat ada Cimpanzini Bananini sedang berada di atas pohon. Balerina pun memanggil Cimpanzini agar turun. Cimpanzini pun menyadari keberadaan Balerina dan langsung turun dari pohon. Udin bingung dan bertanya, ada apa dengan monyet itu? Balerina menjelaskan kalau Cimpanzini adalah teman yang dia rawat sejak masih kecil.
Cimpanzini terlihat sangat menyukai Udin dan langsung naik ke pundaknya Udin. Balerina pun tertawa melihat hal itu. Udin merasa kalau mereka masih harus berjalan lagi, dan akhirnya mereka pun jadi jalan bertiga kembali. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya pada Udin dan Balerina? Tulis di kolom komentar. Udin dan Balerina masih tersasar di hutan, tapi di perjalanan mereka berdua melihat ada Cimpanzini Bananini sedang berada di atas pohon. Balerina pun memanggil Cimpanzini agar turun. Cimpanzini pun menyadari keberadaan Balerina dan langsung turun dari pohon. Udin bingung dan bertanya, "Ada apa dengan monyet itu?" Balerina menjelaskan kalau Cimpanzini adalah teman yang dia rawat sejak masih kecil. Cimpanzini terlihat sangat menyukai Udin dan langsung naik ke pundaknya Udin. Balerina pun tertawa melihat hal itu. Udin merasa kalau mereka masih harus berjalan lagi, dan akhirnya mereka pun jadi jalan bertiga kembali. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya pada Udin dan Balerina? Tulis di kolom komentar. Di perjalanan, Cimpanzini mencium ada bau makhluk hidup lain di sekitar mereka. Tanpa mikir panjang, Cimpanzini langsung pergi meninggalkan mereka. Udin menyadari kalau Cimpanzini telah hilang dari pundaknya Udin dan telah pergi meninggalkannya. Balerina mengatakan kalau Cimpanzini ingin menunjukkan mereka sesuatu, jadi mereka berdua langsung berlari mengikuti Cimpanzini. Dan ternyata benar saja kalau ada Assassino yang sedang pingsan di tengah hutan. Udin dan Balerina kaget ketika melihat hal tersebut. Udin langsung gercep buat ngangkat Assassino dan membawanya bersama dalam perjalanan. Kira-kira Assassino bakal diapain nih? Like untuk kelanjutannya. Balerina meminta Cimpanzini untuk mencari keberadaan Berberpatapim. Cimpanzini pun langsung lompat ke ranting pohon terdekat. Udin dan Balerina langsung berlari mengikuti Cimpanzini. Pencarian dilakukan cukup lama, tapi akhirnya Cimpanzini menemukan Berberpatapim. Udin dan Balerina sangat senang akan hal itu. Udin langsung meminta Berberpatapim buat nyembuhin Assassino, tapi Patapim bilang kalau dia tidak bisa menyembuhkan orang yang pernah membun-bun. Balerina pun sedih mendengar hal itu. Kira-kira Assassino bisa disembuhin atau enggak nih? Tulis di kolom komen. Berberpatapim menyarankan untuk mengistirahatkan Assassino saja sebagai pemulihannya. Mereka pun pergi setelah mendengar saran dari Berberpatapim. Udin langsung meletakkan Assassino ke tanah dan membuatkannya tempat tidur sederhana dari dedaunan dan membaringkannya. Balerina dan Cimpanzini juga mengumpulkan kayu bakar untuk perapian. Udin tiba-tiba merasakan ada sesuatu di kantongnya. Dia mengambil benda yang ada di kantongnya dan ternyata itu adalah secarik kertas. Udin melihat isi kertas itu dan Udin pun marah besar dan merobek kertas itu. Sehina itukah Udin di hadapan Asep Srepet-Srepet? Dukung Udin dengan cara like,